Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas soal latihan untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran biokimia tahun ajaran 2022. Soal pertama, kisi-kisinya tentang 4 kelas kelompok hewan arthropoda. Kelompok hewan arthropoda adalah kelompok hewan yang memiliki tubuh berruas-ruas, bersegmen-segmen, atau berbuku-buku. Kelas yang pertama adalah insekta atau serangga. Contohnya ada belalang, lalat, nyamuk, semut, lebah, kupu-kupu, dan sebagainya. Kelas kedua adalah krustase atau udang-udangan. Contohnya kepiting, rajungan, lobster, dan udang. Kelas ketiga adalah arachnida, yaitu laba-laba. Ciri khasnya adalah memiliki 4 pasang kaki. Kelas yang terakhir adalah myriapoda. Myria artinya banyak, poda artinya kaki. Jadi, kelas ini adalah hewan yang memiliki banyak kaki. Contohnya kelabang, kaki 1000, lipan, dan sebagainya. Kisi-kisi soal kedua adalah tentang perubahan zat, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat baru, berubah warnanya, bentuk, dan rasanya. Contohnya, misalnya kayu dibakar menjadi arang. Arangnya sudah berbentuk zat baru yang sudah berubah warnanya, bentuknya, rasanya. Dan zat baru ini tidak bisa balik lagi ke zat semula. Arangnya tidak bisa balik lagi menjadi kayu. Contoh perubahan kimia lainnya adalah misalnya kertas dibakar menjadi abu. Abunya sudah menjadi zat baru yang tidak bisa balik lagi menjadi kertas. Contoh perubahan kimia lainnya, misalnya besi menjadi karat. Nah, karatnya itu sudah merupakan zat yang baru dan tidak bisa balik lagi menjadi besi. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat baru, tapi sifat zatnya sebelum berubah dan sesudah berubah tetap sama. Contohnya misalnya kayu diubah menjadi meja, lemari, kursi. Nah, itu adalah perubahan fisika. Sifat zatnya tidak berubah, tetap kayu. Yang berubah hanya bentuknya saja. Contoh perubahan fisika lainnya, misalnya air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es. Ya, baik air maupun es itu memiliki sifat yang sama, yaitu terdiri dari H2O. Yang berbeda hanya wujudnya saja. Sebelum terjadi perubahan bentuknya cair, sesudah terjadi perubahan bentuknya padat, yaitu es. Dan es ini bisa balik lagi menjadi air. Nah, itu disebut perubahan fisika. Contoh perubahan fisika lainnya misalnya beras yang ditumbuk menjadi tepung. Itu perubahan fisika. Sifat yang terdapat pada beras dengan tepung itu masih sama. Yang berubah hanya ukurannya saja, menjadi lebih kecil, seperti itu. Kisi-kisi soal ketiga tentang percobaan fotosintesis Sachs. Percobaan fotosintesis Sachs memiliki 4 tahap yang masing-masing tahapannya memiliki tujuan tertentu. Tahap pertama adalah bagian daun ditutupi oleh aluminium foil atau kertas karbon. Misalnya hanya bagian tengahnya saja. Biarkan selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk memberi perlakuan pada daun, yaitu ada yang terkena cahaya matahari dan ada yang tidak terkena cahaya matahari. Tahap kedua adalah daun dipetik, kemudian lepaskan aluminium foilnya dan rebus daun di dalam air yang mendidih.
Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun sehingga daun tampak layu. Tahap ketiga adalah dengan memasukkan daun ke dalam alkohol yang dipanaskan. Cara memanaskan alkoholnya tidak boleh langsung, tapi dengan cara masukkan ke dalam penangas air atau dengan cara di-stem. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil daun, sehingga daun tampak bening dan cairan alkoholnya akan berwarna hijau. Tahap terakhir, daunnya dicuci, kemudian dikeringkan, lalu diuji karbohidrat, yaitu dengan cara meneteskan cairan iodin atau lugol pada daun yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium foil dan pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Nanti akan tampak pada bagian daun yang sebelumnya tidak ditutupi aluminium foil akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan pada daun yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium foil akan tampak warna coklat seperti warna iodin. Hal ini menunjukkan bahwa pada daun yang sebelumnya tidak ditutupi oleh aluminium foil terbentuk amilum. Sedangkan pada daun yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium foil tidak terdapat amilum. Sehingga dapat kita simpulkan tujuan dari tahap keempat adalah untuk melihat bahwa terbentuknya amilum sebagai hasil dari fotosintesis. Kisi-kisi soal keempat adalah tentang sendi gerak. Sendi gerak pada manusia ada 4 macam. Yang sebelah kiri adalah sendi engsel, arah gerakannya satu arah, contohnya pada sikut dan pada lutut. Gambar yang sebelah kanan adalah sendi pelana. Arah gerakannya dua arah, contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara ibu jari terhadap telapak tangan. Sendi gerak yang ketiga, yang sebelah kiri adalah sendi peluru. Arah gerakannya ke segala arah. Contohnya adalah antara gelang panggul dengan tulang paha dan antara gelang bahu dengan lengan atas. Sedangkan yang sebelah kanan yaitu sendi gerak yang keempat adalah sendi putar. Arah gerakannya memutar 180 derajat. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang tengkorak dan tulang leher. Kisi-kisi soal kelima adalah hubungan antara organ pencernaan, enzim yang dihasilkan, dan fungsi enzim. Yang akan ditanyakan adalah enzim dan fungsi enzim yang terdapat pada organ mulut, lambung, dan usus halus. Enzim pada organ mulut itu bernama pitialin atau ada yang menyebutnya amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah atau saliva. Fungsi dari enzim pitialin ini adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim pada organ lambung itu ada HCl, ada pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein susu. Enzim yang terdapat pada usus halus, terutama usus 12 jari atau duodenum, itu ada 3, amilase, tripsin, dan lipase. Akan tetapi ketiga enzim ini dihasilkannya oleh kelenjar pankreas. Jadi digunakan di usus halus yaitu di duodenum, tapi dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Fungsi enzim amilase adalah mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian fungsi tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan fungsi lipase
adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Apabila zat-zat makanan tersebut sudah dalam bentuk glukosa, kemudian asam amino, asam lemak, dan gliserol, maka zat-zat tersebut akan mudah diserap oleh tubuh. Kisi-kisi soal ke-6 adalah tentang mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Pada gambar, nomor 1 adalah bilik kanan, nomor 2 adalah pembuluh darah arteri pulmonalis, nomor 3 adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri, nomor 4 adalah pembuluh darah vena pulmonalis, nomor 5 adalah serambi kiri, nomor 6 adalah bilik kiri, nomor 7 adalah pembuluh darah yang paling besar yaitu aorta, nomor 8 adalah pembuluh kapiler yang membawa darah ke bagian tubuh atas dan ke bagian tubuh bawah. Nomor 9 adalah pembuluh darah vena cava. Pembuluh darah vena cava superior membawa darah dari bagian tubuh atas dan pembuluh darah vena cava inferior membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kemudian nomor 10 adalah serambi kanan. Baiklah, untuk mekanisme peredaran darah kecil dimulai dari nomor 1 yaitu bilik kanan, kemudian ke nomor 2 yaitu pembuluh darah arteri pulmonalis, kemudian nomor 3 yaitu paru-paru kanan dan kiri, kemudian nomor 4 yaitu pembuluh darah vena pulmonalis, dan yang terakhir adalah bagian serambi kiri, ditunjukkan oleh nomor 5. Untuk mekanisme peredaran darah besar dimulai dari nomor 6 yaitu bilik kiri, kemudian ke pembuluh darah aorta nomor 7, kemudian ke pembuluh darah kapiler atas dan bawah nomor 8, lalu ke nomor 9 yaitu pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior, dan terakhir di nomor 10 yaitu di serambi kanan. Kisi-kisi soal nomor 7 adalah tentang mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk. Ketika fase inspirasi atau inhalasi atau masuknya oksigen ke dalam tubuh, mekanismenya adalah otot-otot antar tulang rusuk akan berkontraksi atau terangkat, rongga dada akan membesar, kemudian tekanan akan mengecil, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi atau ekshalasi, otot-otot antar tulang rusuk akan berelaksasi atau turun, kemudian rongga dada mengempis, tekanan udara membesar, dan udara akan keluar. Untuk pernafasan perut, yang berperan adalah otot diafragma. Pada fase inspirasi atau inhalasi pernafasan perut, otot diafragma akan berkontraksi atau mendatar, rongga dada akan membesar, tekanan mengecil, dan udara masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi atau ekshalasi pernafasan perut, otot diafragma akan relaksasi atau melengkung kembali, rongga dada akan mengempis, kisi-kisi soal nomor 8 adalah tentang zat aditif, yaitu pewarna alami dan buatan. Zat aditif adalah zat kimia yang ditambahkan pada bahan makanan dan minuman. Ya, untuk pewarna alami
Ada contohnya kunyit, warnanya adalah kuning atau mengandung kurkumin. Kemudian daun suji dan bayam yang warnanya hijau itu karena dia mengandung klorofil. Dan kemudian ada juga pada wortel warna oranye karena dia mengandung beta karotin. Untuk pewarna buatan atau sintetis, ada tartajin untuk warna kuning, amaran untuk warna merah, sunset yellow orange, brilliant blue FCF biru, ponche merah, dan indigo tint warna biru. Kisi-kisi soal nomor 9 adalah fungsi organ reproduksi wanita. Indung telur atau ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Saluran telur atau oviduk atau tuba falopi adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dan sperma. Endometrium rahim adalah tempat untuk menempelnya zigot dan embrio. Rongga rahim atau uterus berfungsi untuk perkembangan embrio dan janin. Yang terakhir adalah vagina sebagai alat kopulasi pada wanita. Kisi-kisi soal ke-10 adalah tentang kelainan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah gonor, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya adalah keluarnya nanah kental pada organ kelamin. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Cirinya timbul benjolan dan bercak kemerahan di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, herpes genitalia, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya ada bintil-bintil berair dengan rasa nyeri di sekitar alat kelamin. Selanjutnya ada chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya keluar cairan dari alat kelamin, yaitu keputihan encer berwarna putih kekuningan dengan rasa nyeri di daerah panggul. Kemudian ada candidiasis, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang terakhir ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kisi-kisi soal ke-11 adalah tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Ya, tampak pada gambar ada hidra, perkembangan vegetatifnya dengan tunas, yaitu terbentuknya tonjolan pada bagian tubuh hidra. Tonjolannya akan membesar, kemudian nanti dia akan lepas dari tubuh induknya. Apabila menemui tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada planaria, perkembangan vegetatifnya dengan fragmentasi, yaitu dari potongan-potongan tubuhnya akan menjadi individu baru. Yang terakhir ada amuba, perkembangbiakan vegetatifnya dengan pembelahan biner atau membelah diri. Satu amuba membelah menjadi 2 individu baru. Kisi-kisi soal nomor 12 yaitu tentang penentuan gamet. Dari soal dapat kita ketahui bahwa organisme memiliki genotip P besar P kecil, Q besar Q besar, R besar R kecil. Dari 3 pasang gen tersebut, kita harus tentukan dulu mana yang termasuk pasangan gen homozigot, mana yang merupakan pasangan gen heterozigot. Pasangan gen P besar P kecil adalah pasangan gen atau alel yang heterozigot. Pasangan gen Q besar adalah pasangan gen atau alel homozigot, dan pasangan gen R besar R kecil adalah pasangan gen atau alel heterozigot.
Ya, harus diingat bahwa menentukan gamet dari pasangan gen heterozigot itu berarti harus ditulis hurufnya keduanya. Sedangkan menentukan gamet dari pasangan gen homozigot ditulis hurufnya satu kali saja. Pasangan gen yang pertama, P besar P kecil, itu heterozigot, menentukan gametnya dengan cara menuliskan hurufnya masing-masing satu kali, yaitu P besar P kecil. Pasangan gen kedua, Q besar, itu homozigot, maka dituliskan hurufnya satu kali saja. Dan pasangan ketiga, R besar R kecil, itu heterozigot, maka menentukan gametnya dengan menuliskan hurufnya masing-masing satu kali, R besar dan R kecil, gitu ya. Sehingga dari genotip P besar P kecil, Q besar R besar R kecil, didapatkan 4 macam gametnya. Bisa dilihat ya, yang pertama P besar, Q besar, R besar, P besar, Q besar, R kecil, P kecil, Q besar, R besar, P kecil, Q besar, R kecil. Untuk kisi-kisi soal 13 adalah tentang persilangan intermediate. Persilangan intermediate adalah persilangan yang hasil keturunannya memiliki sifat campuran dari kedua induknya. Contohnya misalnya, bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Bila persilangannya merupakan intermediate, maka keturunannya itu nanti adalah merah muda atau pink. Berikut adalah contoh soalnya. Kelinci berbulu hitam disilangkan dengan kelinci berbulu putih, ya, bersifat intermediate. Jika keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, bagaimana perbandingan fenotip dan genotipnya pada keturunan kedua? Ya, yang pertama, jangan lupa kita tuliskan parental pertamanya, yaitu kelinci hitam dengan genotip H besar disilangkan dengan kelinci putih yang genotipnya H kecil. Langkah kedua, kita tentukan gametnya. Kelinci hitam H besar gametnya adalah H besar saja. Kelinci putih H kecil gametnya adalah H kecil saja. Langkah ketiga, kita tentukan keturunan pertamanya, yaitu gabungan dari kedua gamet. Jadi keturunan pertamanya adalah H besar H kecil dengan fenotip abu-abu. Ya, kenapa fenotipnya abu-abu? Karena ingat tadi intermediate ya. Jadi keturunannya itu merupakan gabungan dari kedua sifat induknya. Jadi hitam dengan putih itu intermediate-nya adalah abu-abu. Ya, di soal disebutkan jika keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, berarti parental keduanya adalah F1 disilangkan dengan F1. Sehingga parental keduanya H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan gametnya kembali. Gamet dari parental kedua H besar H kecil adalah H besar dan H kecil. Langkah selanjutnya kita cari keturunan keduanya dengan membuat tabel. Ya, dimasukkan masing-masing gamet baik dari jantan dan betinanya. Gamet jantannya H besar H kecil, gamet betinanya juga H besar H kecil. Sehingga didapat keturunan keduanya itu ada H besar di kotak pertama, H besar H kecil di kotak kedua, H besar H kecil di kotak ketiga, dan H kecil di kotak keempat. Ya, langkah terakhir tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Kotak pertama fenotipnya adalah hitam, kotak kedua dan ketiga fenotipnya adalah abu-abu, dan kotak keempat fenotipnya adalah putih. Sehingga perbandingan fenotipnya hitam banding abu-abu banding putih adalah 1:2:1. Untuk perbandingan genotipnya, kotak pertama genotipnya adalah H besar, kotak kedua dan ketiga genotipnya adalah H besar H kecil, dan kotak keempat genotipnya adalah H kecil. Sehingga perbandingan genotipnya H besar banding H besar H kecil banding H kecil adalah 1:2:1. Ya, untuk kisi-kisi nomor 14 adalah tentang bioteknologi konvensional dan modern. Tentang yang bioteknologi konvensionalnya, yang akan dikeluarkan adalah tentang yogurt,
Kemudian tentang bioteknologi modernnya yang akan dikeluarkan adalah tentang produk hormon insulin. Ya, untuk kisi-kisi soal yang terakhir, nomor 15 adalah tentang jenis molekul, yaitu molekul unsur dan senyawa, dan tentang menghitung jumlah atom dalam suatu molekul. N2 merupakan molekul yang terdiri dari satu unsur, yaitu N, dan unsur N ini terdiri dari 2 atom. Apabila atom-atom yang bergabung berasal dari unsur yang sama, maka disebut molekul unsur. CO2 merupakan molekul yang terdiri dari 2 unsur, yaitu C dan O. Unsur C-nya terdiri dari 1 atom, dan unsur O-nya terdiri dari 2 atom. Apabila atom-atom yang bergabung berasal dari unsur yang berbeda, maka disebut molekul senyawa. Menentukan jumlah atom pada molekul K2CO3 berarti unsur K memiliki 2 atom, unsur C memiliki 1 atom, dan unsur O memiliki 3 atom. Baiklah, demikian pembahasan soal latihan berdasarkan kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran Biokim tahun 2022. Semoga bermanfaat dan Ibu doakan semoga Teteh dan AA semua mendapatkan hasil yang maksimal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.